Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Sabila. Saya dari jurusan Keperawatan dengan NIM 0150225516. Tujuan saya di sini untuk membuat video presentasi dari tugas, etiket, dan isu dalam keperawatan yang berjudul Etika Berkomunikasi. Oke, langsung aja ke next slide. Oke, mulai pada slide pertama yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan ini tersendiri itu berisi tentang latar belakang dari topik yang saya ambil, yaitu komunikasi adalah kebutuhan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan sarana terjalinnya hubungan antar sesama manusia gitu loh. Namun komunikasi yang baik itu harus berlandasan etika dan norma, jadi nggak sembarang komunikasi itu bisa kita lakukan. Semua itu ada etika dan normanya agar terciptanya komunikasi yang baik dan hubungan yang baik antara sesama manusia. Dan kita sebagai perawat, yang bekerja dalam bidang jasa, tentu komunikasi yang baik itu, sangat penting bagi kita semua sebagai tenaga medis, ataupun teman-teman sejawat lainnya, bahwa komunikasi yang baik itu akan menciptakan rasa saling percaya antara pasien dan juga perawatnya. Jadi nanti ketika perawat menyampaikan edukasi ataupun kita melakukan intervensi, mungkin para pasien itu akan lebih trust, lebih percaya dan bisa lebih mengerti apa yang nanti kita sampaikan. Oke, langsung aja ke next selanjutnya. Oke, lanjut aja pada rumusan masalah di sini, yaitu kita akan membahas identifikasi masalah yang terjadi pada topik yang saya ambil, yaitu pertama, ada apa yang dimaksud dengan etika berkomunikasi dalam keperawatan, lalu yang kedua itu apa prinsip etika komunikasi dalam keperawatan, dan yang terakhir itu ada bagaimana penerapan etika komunikasi dalam praktik keperawatan. Nanti akan kita jawab pada next selanjutnya. Jadi teman-teman, sebelum saya membahas, topik yang nanti akan saya bawa pada tugas ini, saya akan menjelaskan dulu bahwa tujuan penelitian saya yaitu untuk menjelaskan pengertian etika komunikasi dalam keperawatan. Lalu, untuk mengetahui prinsip etika komunikasi bagi perawat yang baik itu seperti apa, dan bagaimana cara penerapannya bahwa etika komunikasi dalam pelayanan keperawatan itu seperti apa. Oke, jadi teman-teman, pada tinjauan teori ini, dalam berinteraksi, komunikasi adalah suatu kegiatan yang tidak dapat dihindari bahwa perawat adalah suatu profesi yang erat kaitannya dengan pemanfaatan komunikasi sebagai bentuk sarana yang sangat efektif dalam mempermudah menjalankan peran dan fungsinya yang dengan baik. Jadi sudah saya jelaskan tadi di slide pertama bahwa kita sebagai perawat itu harus memiliki landasan komunikasi yang baik. Karena apa? Karena untuk menciptakan, rasa trust terhadap pasien dan juga beberapa prinsip etika komunikasi yang harus diterapkan oleh perawat antara lain itu bisa menghormati martabat pasien, lalu ada kejujuran atau veracity, lalu ada kerahasiaan confidentiality, lalu ada empati dan kepedulian, serta tanggung jawab yang profesional. Oke, untuk tinjauan teori selanjutnya, yaitu di sini ada penerapan dalam komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi itu sendiri sebenarnya ada dua tahap, ada dua penerapan juga. Ada komunikasi verbal, yaitu ketika kita sedang berbicara dengan etika yang baik, dengan tata kalimat yang baik, seperti itu. Dan untuk komunikasi nonverbal itu sendiri, yaitu kita harus memerhatikan ekspresi wajah dan sikap kita itu sendiri ketika kita berkomunikasi. Lalu ada bahasa tubuh dan juga intonasi suara saat kita berkomunikasi. Jadi sebagai perawat, kita juga bisa melakukan etika berkomunikasi yang baik dengan berlandaskan
dari prinsip etik keperawatan, yaitu yang pertama ada otonomi, yaitu menghormati hak pasien untuk membuat keputusan sendiri. Dan juga yang kedua ada beneficence, yaitu berbuat baik, jadi kita bertindak demi kebaikan dan kesejahteraan pasien. Lalu yang ketiga itu ada non-malfeasance, yaitu tidak merugikan, jadi kita menghindari segala tindakan yang dapat membahayakan pasien. Yang keempat itu ada keadilan, justice, yaitu memberikan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi antara sesama pasien. Dan juga yang kelima ada kerahasiaan, confidentiality, yaitu kita menjaga informasi pribadi dan rekam medis pasien dengan ketat, agar tidak tahu pasien lain akan rekam medis pasien lainnya itu sendiri. Lalu yang keenam itu ada akuntabilitas, yaitu atau accountability, yaitu bertanggung jawab terhadap semua tindakan dan komunikasi yang akan kita lakukan. Pada slide metode dan penelitian ini, di mana, metode penelitian yang saya ambil yaitu dengan metode kualitatif dan lokasi dan waktu penelitiannya itu sendiri terdapat di Rumah Sakit RS Cinta Kasih, tempat saya bekerja. Lama waktunya kurang lebih 1 bulan dimulai dari bulan Januari. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik, observasi. Oke ya, mulai pada slide hasil dan pembahasan. Jadi dari slide sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang tinjauan-tinjauan teori pada kasus ini yaitu etika berkomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian yang saya ambil, yaitu di mana hasil penelitian itu sendiri bahwa perawat bisa dikatakan orang yang paling dekat dengan pasien. Mengapa? Karena hampir setiap saat setiap detik perawat selalu mengawasi keadaan pasien, dimulai dari, pasien datang dengan berbanyak, keluhan sampai pasien sembuh pulang. Lalu pada saat mendapat keluhan, para perawat cukup sabar dan mampu mengatasinya dengan tenang dan komunikasi yang baik. Para perawat juga mengimplementasikan komunikasi terapeutik yang baik pada pasien. Jadi, dari hasil penelitian ini, perawat RS Cinta Kasih, cukup baik dalam beretika komunikasi yang mengakibatkan, para pasien juga memiliki trust terhadap, perawat itu sendiri. Lalu pada pembahasan bahwa etika komunikasi yang dilakukan pada perawat RS Cinta Kasih dalam menciptakan komunikasi efektif yang melakukan pelayanan kepada pasien, yaitu etika komunikasi yang dilakukan secara verbal dan nonverbal itu, sangat baik dan cukup maksimal. Yang dimulai dari, perawat dengan pasien dari kontak pertama kali ia bertemu. Jadi apabila di awal kontak pasien itu merasa tidak nyaman atau mendapat respon yang negatif, dengan sendirinya kontak berikutnya tidak akan berhasil secara maksimal tentu saja. Pasien tidak akan percaya kepada perawat sehingga timbul perasaan tidak aman dan tidak terlindungi. Jadi yang pertama dilakukan pada perawat RSCita Kasih itu memiliki, eee, komunikasi yang baik dan dia membangun rasa saling percaya dulu terhadap pasien itu sendiri, sehingga selanjutnya akan, terjalan dengan lancar dan sempurna, seperti itu. Oke, pada slide selanjutnya itu terdapat kesimpulan dari penelitian yang saya bahas di sini, yaitu dari hasil observasi pada perawat di Rumah Sakit Cinta Kasih, itu memiliki etika berkomunikasi yang efektif, cukup tercipta maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya komunikasi dua arah yang baik antara perawat dan pasien, serta pada tenaga medis lainnya. Jadi tidak hanya sesama, perawat dan pasien saja, perawat menciptakan komunikasi yang baik, tapi, perawat dengan tenaga medis lainnya juga memiliki komunikasi yang baik, sehingga terciptakan kesejahteraan, yang baik dalam lingkungan bekerja. Oke teman-teman semuanya, sudah sampai di slide terakhir, di mana tadi saya sudah menjelaskan dari latar belakang dari penelitian saya sendiri, yaitu metodenya seperti apa, dan juga hasil dan pembahasannya, serta kesimpulan dari penelitian saya yang berjudul Etika Berkomunikasi di RS Cinta Kasih. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.